Jangan apa-apa, sujud. Sujud, apa-apa. Ivan Sugianto, orang kaya yang berasa punya dunia, enak ditangkap. Banyak dari netizen yang komen dan nyalain etnis Cina. Yang pertama, katanya jangan lupain kejadian. Viral di media sosial, seorang pria di Surabaya paksa siswa SMA bersujud dan menggonggong hingga menyebabkan trauma. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Polisi menangkap Ivan Sugianto, pria di Surabaya yang marah-marah hingga meminta seorang siswa SMA menggonggong. Ivan digiring ke Mapolrestabes Surabaya. Seperti diketahui, kasus penganiayaan dan salah paham terjadi di SMA Ki Gloria 2 Surabaya pada Senin, 21 November 2024. Kasus viral itu bermula saat Ivan Sugianto tak terima anaknya diejek teman sekolahnya di SMA Gloria 2. Karena hal ini, Ivan lantas mendatangi sekolah dan memaksa siswa yang diduga mengejek anaknya minta maaf sambil bersujud dan menggonggong seperti anjing. Kasus ini kemudian viral dan mendapat perhatian serta protes dari wali murid lainnya. Kedua pihak sempat bertemu dan berdamai. Namun, nyatanya, kasus hukum perundungan itu berbuntut panjang karena para wali murid dan anaknya tetap memproses hukum Ivan. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Nyuruh anak kecil sujud sama ngegonggong. Ini kasus sangat serius karena udah melibatkan anak kecil sih. Kenapa orang yang punya power itu tuh gak beradab itu? Kalau kalian lihat di X ya, ada nama akun lexwu_13, kalian lihat aja di situ. Semua updateannya ada di situ. Dan gue udah baca, semuanya itu ada berhubungan dengan judol juga. Yang katanya orang-orang yang pernah pakai judol, didatengin rumahnya, terus dipanggil, diperes, habis itu dipulangin lagi. Jahat banget sih. Yang lebih jahat, backingannya. Gue sangat meminta tolong kepada admin Gerindra, segera dicek apakah benar ada keterlibatan judol-judol ini dan pemerasan juga. Netizen boleh dibantu di-share aja atau di-tag. Thank you. Jangan apa-apa, sujud. Apa-apa. Sudah, yuk, Gara-gara video bapak tadi, banyak dari netizen yang komen dan nyalain etnis Cina. Yang pertama, katanya jangan lupain kejadian 98. Yang kedua, Cina itu hama. Yang ketiga, tuh si Mulyono tuh temannya Cina tuh. Sekarang gue tanya sama lo ya, Indonesia itu ada 270 juta orang. Apa lo yakin semua orang yang etnis China itu punya sifat kayak tuh bapak? Jujur gue gak yakin, gue sekeluarga aja ya, semuanya Cina, punya sifat, pemikiran, arogan tuh beda-beda. Apalagi orang lain yang gak sedarah. Kalau gara-gara video tadi lo ngerasa tuh bapak-bapak arogan, ya udah lo salahin dia aja. Kenapa lo mesti bawa-bawa Cinanya? Kenapa lo mesti bawa-bawa semua orang Cina di Indonesia? Kenapa gue gak suka lo bawa-bawa orang Cina di Indonesia? Karena gue pun yang sebagai etnis Cina aja kesel ngatu bapak. Dari video tadi aja gue udah bisa lihat gimana keluarganya secara turun-temurun ngedidik anaknya. Dan di dalam otak gue, apa ini Ronald Tanur kedua? Ini Pak, saya ajarin ya Pak sesama Cina. Yang pertama, kalau misalkan Bapak nggak bisa ngubah cara didik Bapak, lebih baik Bapak pakai cara yang kedua, yaitu apa? Biarin anak Bapak itu homeschooling. Jangan kasih anak Bapak itu punya teman. Jangan sekolahin di sekolah umum. Mau swasta, mau negeri, jangan Pak. Pokoknya dia nggak boleh punya teman. Karena apa? Anak Bapak itu egois. Bisa ngejek tapi nggak mau diejek. Bisa nyubit tapi nggak mau dicubit. Jadi jangan biarin dia berteman Pak. Karena apa? Akan merugikan teman-temannya, kasihan. Ini buat teman-temannya si Al nih, gue kasih tahu, jangan temenin si Al. Karena ada masanya di mana lo yang akan kena. Kalau masalah ngejek-mengejek aja dia bisa seperti itu, apalagi lo ngelakuin hal lain. Tapi denger, gue tuh nggak menormalisasi yang namanya ngejek-mengejek ya. Maksud gue, ada cara yang lebih bijak dalam lo menghadapi anak kecil. Atau mungkin dalam mendidik anak lo. Bukan dengan cara seperti bapak tadi ya. Maksudnya apa? Lo mau nunjukin kalau lo tuh berkuasa. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini.
orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Dan Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak denger ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda, kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya, karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Tapi mungkin saya tidak akan menyuruh anak itu sampai harus bersujud dan juga menggonggong sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Buat Pak Ivan di Surabaya, lo mau menghukum anak orang, ya, ejek mengejek ini nih, ini dari zaman dulu Pak. Gue juga pernah diejek, bokap gue sama teman SD. Semua itu di sekolah begitu, saling ejek mengejek. Gue nggak tahu kenapa, namanya juga bocil ya, emang susah ya, tuh. Tapi ya, orang tua yang datang terus menyuruh sujud sambil menggonggong itu yang lebih parah lagi tuh. Itu yang lebih parah lagi, itu yang jelas-jelas menunjukkan sikap sangat arogan pertama. Kedua, nggak ada di zaman sekarang ini anak orang dihukum dengan cara disuruh sujud menggonggong. Itu udah parah banget sih. Itu Bapak 1000 kali lebih membuli orang lagi itu. Menghina, menjatuhkan. Ivan Sugianto, orang kaya yang berasa punya dunia, enak ditangkap. Rasakan itu. Saya Ivan Sugianto, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Ivan ditangkap di Bandara Internasional Juanda oleh petugas gabungan kepolisian dan Satgas Pengamanan Bandara. Wih, ada Pak Ivan Sugianto yang terhormat, orang kaya yang sangat dihormati, respect. Gimana, enak ditangkap, ah? Sekarang di sel ya, di sel. Lagian kok sombong kali, arogan, merasa punya dunia. Ya kan, anak kecil kok suruh sujud, kau suruh gonggong sambil minta maaf. Maksudmu apa? Kau punya dunia ya? Hah? Kau lihat tuh Presiden Prabowo sekaya itu aja hormat sama orang baik, sopan santun. Presiden itu loh. Lah kau siapa? Ini kan masalah anakmu, masalah anak-anak di sekolah, ya kan? Harusnya ketika anak-anak punya masalah dengan anak lainnya di sekolah, ya kita sebagai orang tua dampingin anak kita, ya kan, untuk ke guru kelasnya, sampaikan keluhan dan keresahannya kepada guru kelasnya, agar gurunya nanti yang akan menegur murid tersebut. Jangan jadinya kita main hakim sendiri. Bijaksana lah kawan. Aduh, kita ini pun orang tua dan kita ini punya anak juga Pak Ivan. Bukan hanya Pak Ivan aja. Kalau anak kita punya masalah di sekolah, sebisa mungkin kita suruh dia selesaikan sendiri agar dia mandiri. Jangan apa-apa orang tuanya. Nanti kayak Ronald Tanur lah, ya kan? Manja. Terakhir apa? Masuk, ya kan? Bikin masalah di luar. Gol. Mario Dendi itu, gol. Jadi untuk bapak-bapak di luar sana, termasuk saya sendiri, lebih bijaksana lah ya. Jangan sampai kayak Pak Ivan ini jadi masuk sel kan. Oke, tolong yang satu sel sama Pak Ivan coba suruh gonggong dulu.